إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai surah At-Tin. Di sini disebutkan tiga negeri, tiga tempat di mana Nabi Isa menerima wahyu, tempat di mana Nabi Musa berbicara dengan Allah, dan tempat di mana Nabi Muhammad SAW lahir. Syam, Sina, dan Mekah. Tapi disebutnya Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun disebutkan sebagai Baitul Maqdis allati ba'athallahu fiha Isa, tempat di mana awal mula Nabi Isa diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Yang kedua, Turi Sinin atau Saina, Tur Sina, wa huwa Tur Saina alladhi kallama Allah alaihi Musa ibn Imran, di mana Nabi Musa bin Imran diajak bicara oleh Allah. Allah berbicara di situ, Nabi Musa mendengarkan. Bukan Nabi Musa berbicara, Allah mendengarkan. Kalau itu nggak usah Nabi Musa, kita semua juga bisa. Kita semua tiap hari berbicara dengan Allah. Wajjahtu wajhiyya ihdinas siratal mustaqim. Tidak, kita sedang berbicara. Kita berbicara, Allah mendengar pasti. Ya, maka yang berbicara Allah, Nabi Musa mendengar. Bukan Nabi Musa berbicara, Allah mendengar. Semua orang bisa. Ya. Maka wa kallamallahu Musa taklima, ini hak. Sementara kalimat ini, ayat ini diganti oleh orang-orang Jahmiyah, wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Musa sebagai fa'ilnya, Allah sebagai maf'ul bihnya yang diajak bicara. Itu menurut Jahmiyah. Maka dibaca Allahnya mansub, maf'ul bih kan harus mansub. Wa kallamallaha Musa. Kalau Musa kan mabni, ya, nggak bisa musu, nggak bisa musi, tetap Musa terus. Beda dengan Muhammad, bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadi. Ya, Adam bisa Adamu, bisa Adama, Adami tidak bisa, dan begitu seterusnya. Nah, yang benar wa kallamallahu, Allah sebagai fa'ilnya, yang berbicara adalah Allah. Nabi Musa pasif mendengarkan. Ya. Dan ada dialog di tempat lain. Kemudian wa hadzal baladil amin, negeri Mekah, tempat di mana Nabi Muhammad SAW pertama kali diangkat menjadi nabi, menjadi rasul.
Ya. Tapi Allah tidak menyebut Mekah, tidak menyebut Syam, tidak menyebut Baitul Maqdis. Di sini gunanya tafsir. Ya. Maka salah besar kalau orang menafsirkan sesuatu itu berdasarkan diri dia. Ya. Ada orang yang mengatakan, ya namanya juga tafsir. Menurut saya tafsirnya begitu. Ya namanya juga tafsir. 100 orang ya 100 tafsir. 1000 orang ya 1000 tafsir. Ini batin. Ya, kalau tafsir mimpi barangkali, kalau tafsir ucapan seseorang barangkali, ini tafsir Al-Quran. Sudah baku, sudah ketemu, sudah ada. Jangan ditambah-tambah. Ya. Menjadi sesat, menjadi keliru ketika tafsir itu ditambah-tambah. Ya seperti tafsiran Jahmiyah tadi, atau Mu'tazilah, atau Rafidah, atau Jabariyah. Adapun ahlu sunnah tidak pernah menambah-nambah tafsir. Tafsir yang sudah ada di zaman Rasul dan para sahabat kita ikuti. Itulah ahlu sunnah. Tidak ditambah-tambah. Karena ilmu agama ini sudah selesai. Ilmu agama ini sudah sempurna, paripurna. Di zaman siapa? Rasul dan para sahabat. Adakah perkembangan ilmu agama? Tidak ada. Yang berkembang itu ilmu dunia. Teknologi itu yang berkembang. Kendaraan itu yang berkembang. Ilmu agama tidak berkembang. Sudah selesai, sudah sempurna di zaman Rasul dan para sahabat. Ketika Nabi beberapa hari sebelum wafat, Allah sudah menyatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, agama Islam ini. Sempurna yang dimaksud? Tidak boleh ditambah. Ketika sesuatu sudah sempurna, maka tidak boleh ditambah. Ketika sebuah gedung itu boleh ditambah, boleh dipugar, boleh diganti sebelah sini, sebelah, berarti gedung itu belum sempurna. Ya. Ketika Islam boleh ditambah-tambah, berarti Islam belum sempurna. Kenapa Islam dikatakan sempurna? Karena tidak menerima penambahan. Ada tambahan berarti sesat. Ya. Dan ukurannya adalah Rasul dan para sahabat. Banyak dari kita yang mudah diserang karena mengatakan ukurannya adalah Rasulullah. Ini gampang diserang. Gitu. Maka katakan ukurannya adalah Rasul dan para sahabat. Jangan bilang Rasulullah doang. Sebab kalau bilang Rasulullah doang diserang, dan banyak itu. Seandainya sesuatu itu baik, tentu Rasul sudah melakukannya. Ini keliru. Ini keliru. Mereka bisa menyerang. Ya berarti sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan tidak baik, karena Rasul belum pernah melakukannya. Gitu. Membukukan Al-Quran dalam satu mushaf berarti tidak baik, karena Rasul belum pernah melakukannya. Bahkan puasa Tasu'a 9 Muharram tidak baik, Rasul belum pernah melakukannya. Padahal itu sunnah. Sunnah ummiyah. Maka sekali lagi walillahil hamd, para ulama Ahlus Sunnah jeli di sini. Lau kana khairan la sabaquna ilai, dengan domirhum la sabaku, bukan la sabaqa Rasulullah, bukan. La sabaquna, bukan la sabaqana Rasulullah. Seandainya sesuatu itu baik, pasti sudah dilakukan oleh Rasulullah. Tidak, tapi oleh para sahabat. Karena belum ada, nggak ada sebuah kebaikan yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Mana coba? Nggak ada. Mereka tidak bisa membuat contoh sebuah kebaikan, tapi para sahabat nggak kenal. Kalau Rasul seperti sholat tarawih setiap malam, jadi membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini kan kebaikan-kebaikan yang disepakati oleh kaum muslimin, sementara Rasul nggak kenal. Rasul belum pernah melakukan. Nah, disinilah
jelinya para ulama. Maka mereka bungkam ketika kalimat tadi, la sabakuna ilaihi, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Bagaimana tentang buah tin, buah zaitun, dan seterusnya? Apakah ada keutamaan? Iya. Ketika sebuah makanan, ketika ada minuman, ya, kok disebut dalam Al-Quran, maka ini tidak sia-sia. Kalau itu sebuah kebaikan, ya, maka belum dipuji, ya, baru disebut oleh Allah. Maka kita tahu keutamaan buah tin, minyak zaitun, habbat, madu, itu kan semua disebut dalam wahyu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Apalagi dipuji, ya, apalagi dipuji, seperti manna. Ada yang mirip dengan manna, yaitu al-kam'ah, kata Nabi. Al-kam'atu minal man. Kam'ah itu sejenis jamur, itu dari mempunyai sifat seperti manna, ya. Mananya kan entah seperti apa, kan nggak ada saksi, nggak ada bukti, sudah ribuan tahun yang lalu. Yang airnya bisa mengobati sakit mata. Sahih dari Imam Bukhari. Itu dipuji. Tentu kita tidak ragu lagi. Seandainya tidak dipuji, hanya disebut madu, watin, zaitun, itu ada sesuatu, ada keistimewaan. Baru para ahli ditantang di sini untuk menyelidiki dengan semangat. Pasti ada kebaikan, bukan dengan semangat membuktikan benar apa enggak, ya, benar apa enggak nih kita buktikan. Enggak boleh semangat kufur itu, kan enggak mungkin Al-Quran salah, enggak mungkin firman Allah salah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik takwim. Berarti takwimnya sapi, kerbau, harimau, buaya, semua kalah dengan takwimnya manusia. Bentuk tubuh manusia ini yang terbaik, yang paling sempurna. Berdiri, tidak merangkak, kakinya 2, tidak 4, ada tangannya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu terbaik, ya. Kita tidak boleh mengingkari ayat ini dengan mengatakan kayaknya bagusan burung dah. Burung bisa terbang, manusia nggak bisa. Kayaknya bagusan ular dah, ya. Kan dia masuk, kita mengingkari ayat ini. Ya. Bagi kita yang tidak tahu, kita sami'na wa ata'na. Pasti bentuk tubuh manusia itu yang terbaik, lebih baik dari burung, walaupun burung punya sayap, kita tidak. Ya, pasti yang terbaik. Apalagi ditambah dengan akal. Kita manusia diberi akal. Hewan-hewan itu ada tentu akal, tidak berkembang segitu-segitu saja. Kalau toh ingin berkembang, gajah bisa main bola, lumba-lumba bisa nari-nari misalnya. Itu butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk mengajari. Ya. Dan harus diajari oleh manusia. Ya.
Adapun manusia bisa menemukan sendiri. Ini perbedaannya. Ya. Manusia bisa menemukan sendiri. Dari mulai motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, yang menemukan siapa? Manusia sendiri. Dengan izin Allah tentunya. Dengan hidayatul am yang sifatnya khas. Pernah kita bahas di majelis ini 5 macam hidayah. Allah yang memberitahu. Bagaimana malaikat? Ya, untuk takwim, ya. Untuk ketaatan berselisih. Mana yang lebih mulia, manusia yang taat atau malaikat yang taat? Berselisih para ulama. Karena ada dalil yang mengatakan jika engkau menyebut namaku, jika ada seorang manusia menyebut nama Allah di depan malak, di depan pembesar-pembesar, pejabat, pemimpin, raja. Ya, misalnya kita di depan raja, kita menyebut nama Allah, jangan begitu, Allah marah, jangan begitu, haram, jangan begitu, Allah murka. Nah, kita bawa nama Allah di hadapan para pembesar, para raja. Maka nama kita disebut oleh Allah di hadapan makhluk yang lebih baik dari manusia. Nah, dari kalimat ini, dari riwayat ini, sebagian ulama berpendapat malaikat lebih mulia dari manusia. Ya. Kan yang dimaksud di hadapan makhluk yang lebih mulia dari mereka, yang dimaksud adalah malaikat. Siapa lagi? Selain malaikat tidak ada lagi. Di langit sana, selain malaikat dan jin tentunya yang mencuri berita, nggak ada lagi. Nggak ada itu alien, piring terbang, nggak ada. Uhaya. Ya. Kita sikoh yakin betul dengan firman Allah, sabda Nabi, nggak ada kecuali manusia, ya hewan jelas ya, kemudian jin, iblis termasuk jin, kemudian malaikat, sudah nggak ada lagi, cuma itu. Adapun jumlahnya luar biasa, miliaran, mungkin triliunan. Yang bayangkan saja, hujan lebat, 1 titik hujan turun bersama 1 malaikat. Berapa miliar itu? Ya, titik hujan kita nggak bisa ngitung. Ya. Atas perintah Allah, titik ini jatuh ke sebelah sini, titik ini jatuh ke sebelah sini. Berarti ada apa sih, ada koordinatnya. Ya. Allah Maha Tahu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ke serendah-rendahnya. Asfala safilin, aspal rendah ya. Mungkin kata-kata aspal diambil dari sini, asfal yang rendah, kan di bawah terus. Serendah-rendahnya, maksudnya ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama, pikun sudah nggak ada akal ya, udah kayak bocah, rendah lagi, ngomong apa, ya kayak bocah, udah makan bilang belum, ini siapa udah lupa, udah rendah lagi seperti bocah. Ini tafsiran kedua. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua, neraka. Ini lebih kuat ya. Sebab istisnanya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ada yang pikun enggak? Ada, banyak ya. Maka di sini ada
Ada riwayat dari Ikrimah, man jama'al Qur'ana lam yuradda ila ardalil umur. Barang siapa yang mengumpulkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka dia tidak akan mengalami ardalil umur, pikun. Ya. Tapi kalau yang dimaksud asfala safirin ini pikun, maka timbul muskilah. Karena ada kalimat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka tidak akan pikun. Kan begitu maksudnya. Sementara ribuan orang yang beriman dan beramal saleh pikun. Di usia 75, 80, 85, pikun banyak. Dan itu tidak tercatat. Gitu. Nah, tafsiran yang pertama tadi didukung dengan falahum ajrun ghairu mamnun. Walaupun pikun tetap mendapat pahala yang tidak terputus. Sebelum pikun selalu menjaga sholat berjamaah. Setelah pikun boro-boro sholat jamaah. Jam 10 sholat duhur, jam 2 sholat asar, ambil marah-marah. Ini orang pada kemana? Udah asar nggak pernah datang, pada baru jam 2. Ya namanya pikun, ya kan? Berarti kan nggak sah sholatnya. Tetap dapat pahala, tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Ini murahnya Allah. Kalau selama ini sebelum pikun nggak pernah sholat berjamaah, ya tentu enggak. Sebelum pikun nggak pernah sholat qiyamul lail misalnya, ya enggak. Jadi walaupun pikun sholatnya nggak sah atau mungkin nggak sholat, tetap dapat pahala mengalir sampai mati. Sudah mati tentu sudah tidak lagi. Fama yukadzibuka ba'du. Setelah ini, ba'du pakai dal bukan pakai dot ya. Bukan sebagian tapi setelah ini. Setelah ini apa yang menyebabkan engkau mendustakan agama? Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Ini ada keterangan seperti ini keadaan seperti ini. Dari mana engkau mendustakan agama? Ya. Luar biasa agama yang diturunkan oleh Allah. Semakin kita pelajari ilmunya, semakin kita yakin kebenarannya. Beda dengan Nasrani misalnya. Para pendeta, para pastor semakin belajar semakin bingung. Maka tidak sedikit dari mereka masuk Islam. Semakin dipelajari semakin bingung. Gitu. Nasrani. Ya. Kalau Hindu belum dipelajari udah bingung. Gitu ya kan. Mosok Tuhan berupa pohon-pohon besar disarungi, ya kan. Kalau antum pernah ke Bali sana ya kan, dari Gilimanuk ke Bali misalnya naik bus, nah itu asal pinggir jalan, apalagi pagi-pagi gitu ya, pohon besar dikerumunin satu keluarga, disarungi. Kita udah bingung ya, belum belajar udah bingung. Bagaimana pohon yang bisa tumbang, yang bisa ditebang, kok disembah, diharapkan kebaikannya, itu kan bingung, aneh. Ya. Kenapa tidak menyembah yang menciptakan pohon itu? Ya. Bahkan ada cerita dari mereka yang akhirnya masuk Islam, diawali dari melihat orang Islam pagi-pagi tanpa biaya sepeser pun, ambil air wudhu, kemudian nungging-nungging, dia nggak tahu rukuk sujud, hanya nungging-nungging, ya, nengok kanan, nengok kiri, udah selesai, tanpa biaya sepeser pun. Mereka, dia bilang minimal 25.000. Pagi-pagi itu Tuhannya udah minta 25.000. Iya kalau kaya, ya kan, buat menyanyi
buat bunganya, buat ininya, buat itunya, buat ya. Islam murah sekali. Untuk taat kepada Allah tanpa mengeluarkan biaya, mereka minimal 25.000. Berawal dari situ dia tertarik belajar Islam. Inilah Islam. Semakin dipelajari, semakin yakin kebenarannya. Beda dengan agama lain. Maka kalau Islam, para ulama menganjurkan kaum muslimin untuk belajar ilmu. Mereka tidak. Para pendeta, para pastor tidak merangsang jamaahnya untuk belajar. Yang penting ke gereja, nyanyi-nyanyi, baktian, itu saja. Nggak usah mempelajari isi Injil, Taurat. Nah, Islam ada yang model-model begitu. Islam ada yang model-model begitu. Jadi kalau jamaahnya belajar, itu nggak suka. Dan mereka sok-sokan menerjemahkan Al-Quran. Jadi Al-Qurannya itu jarang-jarang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Terus dikosongin dulu bawahnya. Baru bawahnya agak panjang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kosongin lagi bawahnya. Lalu Ar-Rahmanir-Rahim. Dan begitu seterusnya. Tujuannya apa? Dicoret-coret. Dengan ismi nama Allah. Seolah mempelajari, seolah mengajarkan bahasa Arab. Padahal tidak. Kalau mau mempelajari, kalau mau mengajari bahasa Arab, ya khobar itu apa, mubtada itu apa, hafalkan dulu mufradat, fi'il fa'il, mudhaf ilaih, na'at man'ud, badal mubdal, diajarin enggak, langsung aja, belum tahu apa-apa, belum tahu mufradat, langsung dengan isim nama Allah, lalu artinya ini. Aneh. Ya, supaya apa? Supaya nggak pada tahu. Nanti kalau mereka tahu, ya akan membantah. Ini anehnya satu firqah di negeri kita ini. Di negeri lain nggak ada. Firqah itu hanya ada di negeri kita. Lahir di Kediri, ya, di Pare. Dan mereka tidak mau sholat bersama kita. Karena kita ini yang tidak ikut aliran mereka, tidak baiat dengan mereka, kafir, najis. Bahkan dulu kalau kita masuk masjid mereka, setelah keluar dipek karena najis. Ya, banyak dari mereka yang rujuk ke manhaj salaf cerita. Bahkan ada yang pulang bepergian, seluruh uang kembalian itu dicuci. Najis. Ini pembodohan yang luar biasa. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim, paling hikmah di dalam menghakimi? Maka dari mulai melempar jumrah, mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, tayamum, azan, qomat, semuanya ada manfaatnya. Sebab kalau nggak ada manfaatnya, Allah tidak ahkamil hakimi. Hanya kita belum tahu apa manfaatnya, apa hikmahnya. Hikmah melempar jumrah, hikmah mencium hajar aswad, hikmah tayamum, kita belum dikasih tahu. Yang dikasih tahu paling hikmah puasa. Berapa banyak dari kita yang dengan puasa lalu sehat. Hikmah sedekah sudah jelas, tahu semua. Hikmah cari nafkah, hikmah nikah. Hikmah jangan berbisik-bisik berdua ketika kita sedang bertiga, kan dilarang itu. Apa hikmahnya? Tentu kita semua tahu. Kita dilarang berbisik-bisik berdua saat kita bertiga. Berbisik-bisik itu nggak kedengeran oleh orang ketiga. Orang ketiga nggak tahu dia ngomong apa. Nah, maka berbisik ini bisa dikiaskan dengan ngomong pakai
bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. Orang ketiga ini nggak tahu sama sekali bahasa Aceh misalnya. Nah, kita orang Aceh berdua ngobrol bahasa Aceh ini sama, nggak boleh. Ya. Nah, itu kita tahu hikmah. Ya. Adapun yang lain banyak sekali yang kita tidak tahu hikmahnya, tapi pasti ada hikmahnya. Ya. Ini ada riwayat dhaif ya. Mungkin antum pernah dengar. Alaihissallahu misalnya imam ya. Imam ada alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada makmum yang jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, aku saksikan, aku termasuk yang menyaksikan bahwa Allah itu sebaik-baik hakim. Ya, ada riwayatnya nih. Imam Asyuti membawakan di Durrul Mansur, Imam At-Tirmidzi juga, Ibnu Mardawai dari Abu Hurairah, tapi dhaif. Wa isnaduhu dhaifun kama taqaddam. Sanadnya dhaif. Tentu kita tidak boleh mengamalkan hadis dhaif. Ya. Wa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun, apabila salah seorang kalian membaca wat-tini waz-zaitun fa ata ala akhiriha, lalu sampai di akhir surat alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka ucapkan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini hadis sahih, tentu tidak bisa diamal. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.